Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengenalan ilmu pertanian. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reno Geralsyah dengan NIM 134200166. Saya Nanda Agustian dengan NIM 134200165. Saya Kevin Satria dengan NIM 134200167. Saya Nisa Firdaus dengan NIM 134200172. Saya Pramana Dwi Sulistyo dengan NIM 134200170. Saya Gita Fadila dengan NIM 134200171. Saya Konita Rohadatul Aishi dengan NIM 134200168. Ya, mari kita langsung ke materi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, apakah teman-teman tahu apa arti dari ekosistem itu tersendiri? Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan ekosistem itu bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Sedangkan komponen pembentuk dari ekosistem tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik yang akan dijelaskan teman saya. Oke, dengan Anissa di sini, saya akan melanjutkan pembahasan dari Kevin. Sebelumnya dibahas mengenai komponen ekosistem. Ada komponen biotik, lalu komponen abiotik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, keseluruhan dari makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, masing-masing memiliki peran. Yang pertama ada tumbuhan sebagai organisme autotrof yang memiliki peran sebagai produsen. Kenapa? Karena memang tumbuhan dapat melakukan fotosintesis yang artinya bisa membentuk makanannya sendiri. Kemudian ada organisme heterotrof yang terdiri dari hewan dan manusia, di mana mereka hanya mendapatkan makanan dari tumbuhan sebagai konsumen. Komponen selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari komponen-komponen tidak hidup seperti cahaya matahari, air, udara, suhu, garam, dan tanah. Cahaya matahari dan air sangat diperlukan dalam proses fotosintesis yang artinya nanti digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan yang nantinya juga digunakan oleh konsumen. Kemudian juga tanah sebagai substrat makhluk hidup dan juga garam yang mempengaruhi air nantinya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, ekosistem sendiri memiliki beberapa tipe. Yang pertama, ekosistem terestrial atau darat. Ekosistem ini ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Banyak memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup, meliputi gurun, padang rumput, dan gurun pasir. Kemudian ekosistem perairan. Ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Atau bisa disebut banyak air gitu ya. Ekosistem ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem yang dibuat oleh manusia, biasanya untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Sebagai contoh ada hutan tanaman, waduk, dan sawah irigasi. Selanjutnya ada interaksi antar komponen. Yang pertama, interaksi netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme. Yang kedua, komensalisme, yaitu hubungan antar dua organisme berbeda spesies di mana salah satunya diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan.
Yang ketiga, ailopati atau interaksi antar populasi, di mana populasi yang satu menghalangi tumbuhnya populasi lain. Yang keempat, ada mutualisme, yaitu hubungan antar dua organisme berbeda spesies yang saling menguntungkan. Yang kelima, predasi, itu hubungan antar mangsa dan predator. Dan yang terakhir ada parasitisme, hubungan antar dua organisme berbeda spesies, di mana salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lain dirugikan. Selanjutnya ada siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik atau tak hidup ke komponen biotik, dan kembali lagi ke komponen abiotik secara berulang dan tidak terbatas. Contohnya yang pertama adalah siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Yang kedua ada siklus karbon, atau di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Bumi, objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Selanjutnya ada siklus nitrogen, yaitu suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting antara lain adalah nitrogen, difiksasi, selanjutnya dimineralisasi, dinitrifikasi, dan didetrinifikasi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah siklus fosfor, yaitu salah satu dari siklus biokimia juga, yang dimana siklus tersebut nantinya akan kembali lagi pada komponen abiotik. Nah, siklus fosfor ini sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Selanjutnya adalah suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang bertahap dan berarah melalui proses pergantian satu komunitas oleh komunitas lainnya. Berdasarkan pola pergantiannya, suksesi dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi primer yang dimulai dari awal karena komunitas sebelumnya telah hancur. Misalnya, suksesi pada lahan bekas letusan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua, ada suksesi sekunder, yaitu suksesi yang melanjutkan sisa-sisa komunitas sebelumnya yang terkena gangguan, misalnya hutan yang terbakar, penebangan hutan, dan lain-lain. Pertama kali suatu ekosistem dihuni oleh vegetasi pionir atau perintis, misalnya lumut kerak. Lumut kerak tumbuh menjadi semak, semak menjadi tanaman perudu, tanaman perudu menjadi tanaman tinggi. Selanjutnya adalah aliran energi. Energi masuk ke ekosistem dalam bentuk sinar matahari dan dirubah menjadi energi kimia oleh organisme autotrof. Kemudian diteruskan ke organisme heterotrof sebagai senyawa organik pada makanan dan dilepas dalam bentuk panas. Yang kedua, perpindahan makanan dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya yang disebut sebagai rantai makanan. Yang ketiga, transfer dimulai dari produsen, dilanjutkan ke konsumen tingkat 1, dan ke konsumen tingkat 2, dan selanjutnya. Yang selanjutnya, semua organisme membutuhkan energi untuk pertumbuhan, pemeliharaan, reproduksi, dan gerak. Dan yang terakhir, produsen menggunakan energi matahari untuk mensintetis molekul organik yang kaya energi lalu diuraikan untuk membentuk suatu ATP. Contoh teknologi modern dan ancamannya terhadap keseimbangan alam. Yang pertama yaitu pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Yang kedua, penyemprotan pestisida yang mengakibatkan racun menyebar dalam rantai makanan dan akan mempengaruhi makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Yang ketiga, pencemaran air dari limbah industri. Yang keempat, pencemaran udara dari asap-asap industri dan juga kendaraan-kendaraan bermotor. Dan yang terakhir yaitu sisa energi kendaraan bermotor yang nantinya akan merusak lapisan ozon sedikit demi sedikit.
Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin yang dapat disimpulkan dari presentasi kali ini bahwa ekosistem terjadi karena interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, atau dengan biotik dan abiotik. Dan ekosistem terbagi menjadi ekosistem datar, perairan, dan buatan. Ya, terima kasih.